Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah nabiyyu ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pertemuan kita pada yang ke-7 ya, ini setelah UTS ya teman-teman ya, yaitu mengenai akuntansi musyarakah ya. Tadi saya pengen bahas ijarah tapi kayaknya ijarah bisa belakangan karena musyarakah ini lanjutan dari mudharabah sebenarnya, tapi bukan berarti sama ya. Ya, saya akan share mana nih? Mana sih? Oh, ini. Oke. Musyarakah ya. Nah, ini adalah transaksi yang dimana adanya dua pihak atau lebih, yang mana masing-masing pihak mencampurkan atau menyetorkan sebagian dari permodalan ya. Sebagian dari permodalan ya, yang dari total modal itu berapa? Misalkan modalnya 1 miliar. Nah, ini dia masing-masing pihak itu memberikan kontribusi ya teman-teman ya. Nah, dalam musyarakah ini tidak ada pihak yang hanya memberikan keahlian saja, melainkan semua pihak juga memberikan modal ya, karena kalau hanya memberikan keahlian itu nanti jadinya mudharabah ya. Nah, kalau kita lihat di slide ini ya, ini kan bahasanya berapa ya? Satu ya bertele-tele ya. Bahasanya itu terlalu kepanjangan lah ya ini. Pada intinya sih kalau musyarakah itu apabila ada dua pihak atau lebih, baik itu orang maupun lembaga ya, yang sama-sama memberikan modal ya pada satu proyek ya. Dan nanti ketika untung akan ada nisbah bagi hasil ya, berapa keuntungannya sesuai dengan kesepakatan. Tetapi apabila dia rugi maka akan ada pembagian kerugian berdasarkan pada porsi modal ya. Nah, ini ada macam-macam musyarakah nih teman-teman bisa baca ya. Nah, ada namanya musyarakah permanen, itu bagi musyarakah setiap mitra ditentukan sesuai dengan akad. Jadi misalkan nih ada dua pihak ya. Dua pihak itu misalkan modalnya satu 60, yang satu 40% ya, 60% dan 40%. Nah, dia dari awal kali perjanjian atau akad ya, perjanjian ya, sampai dengan selesai itu tetap 60 berbanding 40. Berarti itu adalah musyarakah permanen ya. Ngomong-ngomong suara saya kedengeran ya? Halo. Kedengeran, Pak. Kedengeran. Aman. Okay. Nah, lalu saya lanjutkan ya. Ada musyarakah menurun. Nah, musyarakah menurun ini jadi ada pihak yang mana kepemilikan atau persentase permodalannya ya, dia secara bertahap turun ya. Ada yang naik ya, berarti ada yang turun, berarti ada yang naik. Misalkan ada yang awalnya itu dia 60 ya, 60 banding 40 kan, awal itu 60 banding 40, tapi yang 40% ini secara bertahap dia memberikan modalnya ya, yang awalnya dia 40 menjadi 45 ya, berarti yang satunya lagi yang tadinya 60 jadi 55 ya.
terus dia jadi 50 sampai 50/50 ya. Dia menyetorkan modalnya lagi gitu ya. Jadi ada pihak yang yang semakin turun permodalannya, ada yang semakin naik permodalannya. Nah, ini namanya musyarakah menurun ya, atau sering disebut juga dengan musyarakah mutanakisah ya. Lalu pengakuan dan pengukuran musyarakah. Nah, ini PSAK nomor 108 ya. Nah lah, kalau ini kayaknya sih kita bisa dibaca sendiri ya. Nah, jadi intinya kalau di sini ada pihak yang memberikan modal ya, berupa uang ya, bisa juga memberikan modal berupa barang atau jasa ya. Barang ya, kalau jasa kayaknya nggak bisa ya, berupa barang ya. Nah, ketika dia memberikan barang ya, maka dia akan bisa ada selisih ya antara nilai bukunya dengan nilai pasar ya. Apabila nilai bukunya itu dia lebih kecil ya, dia nilai bukunya lebih kecil, jadi ternyata begitu nilai pasar itu lebih tinggi. Misalkan dia beli AC gitu ya, misalkan AC apa ya contohnya, jangan AC deh, saya belum tahu nih harganya berapa. Oke lah, mesin deh ya, mesin misalkan nilai bukunya itu misalkan 10 juta gitu ya, nilai akad itu 10 juta, ternyata begitu beli ya, ternyata bukan 10 juta, misalkan 11 juta gitu ya. Nah, berarti dia rugi tuh dia. Kenapa? Karena dia harus nombok ya kan, sebesar 1 juta. Siapa yang nombok? Yang nombok ini adalah yang memberikan modal berupa mesin tersebut gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya nih ya. Nah, di sini kan dia si PT ABC ini kan dia punya toko macam-macam nih ya, toko sembako ya kan. Tapi dia ingin buka air isi ulang ya. Nah, maka ketika dia butuh modalnya hanya untuk air isi ulang, maka bagi hasil ya yang diberikan oleh si PT ABC kepada Bank Syariah ya, itu adalah itu adalah bagi hasil yang hanya air isi ulang aja ya. Kenapa? Karena akadnya itu adalah akad air isi ulang, bukan akad sembako ya. Nah, ini ada beberapa pedoman ya. Perlakuan akuntansi pengukurannya ya, yaitu pembiayaan dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah yang diterima, lalu pembiayaan dalam bentuk non kas nilai sebesar nilai wajar, jika terjadi selisih dianggap sebagai keuntungan dan kerugian ya. Biaya-biaya yang timbul akibat proses akad musyarakah tidak bisa dianggap sebagai pembiayaan musyarakah kecuali kalau ada persetujuan dari semua mitra musyarakah. Laba diakui pada periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati ya. Nah, jadi kalau laba itu sesuai dengan nisbah yang disepakati tadi ya. Nah, rugi diakui mengurangi pembiayaan musyarakah. Jika periode sebelumnya terjadi kerugian, maka bagian laba pada tahun berikutnya yang terima dikompensasikan kepada modal ya. Namun apabila rugi musyarakah diakibatkan kelalaian atau kesalahan mitra aktif, nah jadi kalau dalam musyarakah itu ada mitra aktif, ada namanya mitra pasif. Nah, mitra aktif itu dia selain memberikan modal, dia juga memberikan keahlian. Nah, semua dana itu ya, semua modal itu ngumpulnya di mitra aktif. Nah, sedangkan mitra pasif dia hanya memberikan dana atau modal ya. Maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh mitra aktif tersebut ya. Nah, pada saat kontrak berjalan, kerugian tersebut akan menyebabkan berkurangnya modal pihak mitra pengelola. Pada saat jatuh tempo, pembiayaan musyarakah yang belum bisa dikembalikan oleh nasabah
dianggap sebagai piutang musyarakah jatuh tempo. Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian salah satu mitra, maka kerugian diakui sebagai piutang musyarakah yang jatuh tempo. Bagian bank ya, nah ini karena ini adalah melihat pedoman dari akuntansi perbankan syariah ya. Ini bagian dari mitra pasif ya. Bank itu mitra pasif. Bagian dari mitra pasif atas modal yang menurun dinilai sebesar nilai historisnya. Nah, pada dasarnya mitra pasif nih, bank itu mitra pasif ya. Dapat dibenarkan untuk meminta jaminan. Jadi mitra pasif itu boleh minta jaminan atas pembiayaan yang diberikan guna mencegah mitra aktif bertindak yang tidak diinginkan ya. Aktiva jaminan dinilai sebesar nilai yang disepakati. Nah, ini pada saat akad ya, akuntansi untuk mitra aktif nih, itu si pengusaha ya. Pada saat akad akuntansi musyarakah untuk mitra aktif, pada saat akad telah diatur dalam PSAK 106 tahun 2007. Berikut penjelasan selengkapnya dan bagaimana mitra aktif mencatat dalam pembukuannya. Yang pertama, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Yang kedua, pengukuran investasi musyarakah adalah sebagai berikut ya. Dalam bentuk kas sebesar jumlah yang diserahkan. Dan apabila bentuk non-kas ya sebesar nilai wajar. Dan jika terdapat sisi antara nilai wajar itu sebenarnya nilai buku ya. Nilai wajar itu dia nilai pasar ya. Nilai wajar itu nilai pasar. Nah, apabila ada sisi antara nilai wajar dan nilai buku ya, maka sisi tersebut diakui sebagai sisi penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Nah, sisi penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi atau disusutkan ya selama masa akad musyarakah. Aset yang non kas tadi ya, musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan penyusutan yang dihitung dengan modal B historis ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan non-kas untuk usaha musyarakah. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset non-kas musyarakah yang telah dinilai ya, ini tolong di mute ya. Yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. Nah, 5. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misal biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif ya, misalnya bank syariah, diakui sebagai investasi musyarakah dan sisi lain sebagai dana sirkah temporer ya. Yaitu sebesar dana dalam bentuk kas nilai sebesar jumlah yang diterima dan dana dalam bentuk aset non kas nilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif. Contoh, tanggal 1 Maret tahun 2009, nah ini Bank Syariah sebagai mitra pasif menandatangani akad musyarakah dengan PT Maju, ada mitra aktif ya, untuk mencampurkan modalnya dalam bentuk usaha garmen. Nah, Bank Syariah menyerahkan kas senilai 200 juta dan mesin produksi 10 unit. Nilai buku mesin adalah 9 juta per unit, sedangkan menurut penilaian yang wajar, nah itu adalah 10 juta. Lalu PT Maju menyerahkan keahlian dan dana kas 200 juta. Nah, pembagian hasil diserahkan pada perbandingan nisbah yaitu 40/60. Ya. Timbang yang 40 PT Maju 60.
atas dasar laba kotor ya, atas dasar gross profit sharing. Sedangkan untuk kerugian misalkan pada setoran modal ya, mitra aktif PT Maju ya. Jadi berapa modalnya ya. Nah, ini sebagai berikut nih. Nah, ini adalah contoh ya. Pertama, investasi musyarakah yang berupa kas 400 juta ya. Lalu ada investasi musyarakah aset non kas 100 juta. Nah, dia ada kerugian tuh ya. Jadi nilai apa nih wajarnya ternyata lebih tinggi daripada nilai buku ya. Enggak nih keuntungan ya. Jadi si apa? Jadi gini. Kan dia tuh punya apa ya? Istilahnya itu punya modalnya tuh 10 juta ya kan. Ternyata dia belinya tuh cuma 9 juta gitu ya teman-teman ya. Nah, maka dia ada keuntungan di sini ya. Jadi keuntungan sebesar 10 juta akibat dari penilaian aset musyarakah. Nah, itu sebesar 10 juta. Nah, sisi penilaian aset musyarakah ya dana sertifikat temporernya tadi ya. Nah, dana sertifikat temporer itu dari mana nih? Nah, ini dari tadi yang 200 juta tadi tambah mesin yaitu senilai 90 juta ya. Mesin itu kan tadi dia satunya itu kan 9 juta kali 10 ya kan. Nah, maka dapatnya 290 juta. Nah, lalu si PT Maju sendiri kan dia punya uang kas tuh, ya kan? Nah, 400 juta itu kan terdiri dari si mitra pasif, dalam hal ini adalah Bank Syariah, ya, senilai 200 juta, dan si PT Maju sendiri, ya, senilai 200 juta. Nah, si PT Maju satu sisi dia ngeluarin, tapi dia nerima lagi, ya kan? Nah, satu sisi dia nerima uang dari Bank Syariah sebagai mitra pasif, ya. Tapi dia ngeluarin juga senilai 200 juta, ya kan? Nah, makanya di sini ada kas di kredit senilai 200 juta, ya. Nah, ini jurnal umumnya ya, teman-teman ya. Bagian mitra aktif atas entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada. Atau nilai wajar aset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah sudah dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada. Yang kedua, bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap. Nilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana sirkah temporer yang telah dikembalikan pada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Nah, pada saat akadnya berakhir, nah pada saat berakhir kan harus apa yang dikembalikan kan, dikembalikan ya. Nah, dikembalikan kepada mitra pasif dananya ya. Dan saat akhir akad diakhiri, nah ini ada dana atau modal ya yang dikembalikan pada mitra pasif ya. Nah, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Nah, debitnya dana sirkah temporer, kreditnya adalah utang kepada mitra pasif atau pada bank syariah ya. Nah, lalu pengakuan hasil usaha. Nah, pengakuan hasil usaha musyarakah baik yang menguntungkan maupun yang merugikan telah diatur dalam PSAK 106 tahun 2007. Nah, pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya ya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas sebagai hasil dan kewajiban. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing yang mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha,
maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Nah, berikut ini adalah ilustrasi bagi hasil usaha. Nah, di bawah ini adalah laporan laba rugi mitra aktif, itu PT Maju. Nah, ada penjualan ceritanya 500, harga pokoknya 200 juta, laba kotor 300, ada biaya operasional 150, laba operasional 150. Nah, tadi kan dia bagi hasilnya sistem gross profit sharing ya. Yaitu laba kotor. Berarti yang dibagi itu yang mana? Yang 300 juta nih, teman-teman ya. Nah, perbandingannya itu 40/60. PT Maju dapat 60 ya. Atas dasar laba kotor. Nah, Bank Syariah maka dapat mitra pasifnya itu dapat 40% kali 300 juta. Dapatnya 120 juta. Si PT Maju 60%, yaitu 180 juta. Nah, misalnya rugi. Nah, 20 juta, maka 20 juta ini misalkan pada setoran modal nih ya. Nah, setoran modalnya 60/40, si PT Maju yang 60%. Oh, si Bank Syariah yang 60% ya, maaf ya. Nah, 60% kali 20, 12 juta, PT Maju 8 juta. Jurnalnya harus dibuat oleh mitra aktif yaitu PT Maju. Kalau untung, nah dia dapat bagi hasil musyarakah. Kreditnya adalah utang bagi hasil musyarakah. Kenapa? Karena ini belum diberikan ya. Belum diberikan kepada si pada si PT Maju kepada Bank Syariah ya. Nah, 120 juta ya ke utangnya si PT Maju pada si Bank Syariah atau pada si mitra pasif. Nah, kalau dia rugi ya, yaitu kerugian musyarakah pada investasi musyarakah ya sebesar 8 juta ya. Nah, lalu bagaimana untuk si mitra pasif? Pada saat akad PSAK 106 ya tahun 2007 telah mengatur perlakuan akuntansi musyarakah untuk mitra pasif, misalnya Bank Syariah sebagai berikut. Investasi musyarakah diakui saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Dan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar. Dan jika terdapat sisi antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka sisi tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya. Investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar, aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan jika ada. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali jika ada persetujuan dari seluruh mitra ya. Contoh nih, 1 Maret tahun 2009 Bank Syariah sebagai mitra pasif yang menandatangani akad musyarakah dengan PT Maju untuk mencampurkan modalnya dalam usaha garmen. Bank Syariah menyerahkan 200 juta dan mesin produksi sebanyak 10 unit. Buku tersebut 9 juta per unit, sedangkan menurut penilaian yang wajar mesin tersebut ada 10 juta. PT Maju menyerahkan keahlian dan dana ya, sebesar 200 tadi ya. Pembagian hasil diserahkan pada perbandingan nisbah. Nah, coba kita lihat ya perbedaannya. Tadi yang di atas berapa? Yang di atas 400 ya. Nah, kenapa yang sekarang di bawah ini cuma 200? Karena yang di bawah ini adalah dia tidak menerima uang ya, dia tidak menerima modal, dia tidak menerima modalnya ya. Yang dicatat itu ya yang punya dia aja gitu ya, teman-teman ya. Si mitra si mitra
pasif ini kan, si mitra pasif kan cuma ngasih berupa dana kas dan non kas kan. Nah, yang punya si mitra pasif cuma 200 ya 200 gitu ya. Kenapa tadi si mitra aktif bisa sampai 400? Karena si mitra pasif aktif itu ya dia kan punya uang dan dia dikasih juga, ya kan? Dia dikasih juga uang dari si mitra pasif, makanya jadi 400 ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, kalau misalkan aset non kasnya dari si mitra aktif, maka ini nggak dicatat ya. Ini kebetulan aja nih si mitra pasif yang ngasih aset non kas ya. Nah, ada keuntungan tangguhan sisi dengan aset non kas musyarakah ya senilai 10 juta. Lalu ada aset non kas berupa mesin 90 juta dan berupa kas ya 200 juta. Lalu melakukan keuntungan sisip dengan aset non kas musyarakah pada akhir periode melalui amortisasi. Misalnya diakui 2 juta. Dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut ya. Keuntungan tangguhan sisi. Nah, ini amortisasinya ya. Keuntungan tangguhan sisip penilaian aset non kas sebesar 2 juta. Keuntungan sisip penilaian aset non kas musyarakah senilai 2 juta. Nah, ini sih bisa lihat sendiri lah ya. Lalu selama akad investasi musyarakah menurun diukur dan dinilai sesuai dengan PSAK 106 tahun 2007 sebagaimana berikut. Nah, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada. Nilai wajar aset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun. Nah, ini mutanakisoh ya. Dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap. Dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian jika ada. Bila selama tahun 2009 PT Maju membayar angsuran dana mitra pasif, nah berarti nih dia mutanakisah nih ya. Jadi modal si mitra aktif naik ya. Modal si mitra pasif turun. Dan Bank Syariah telah menyusutkan aset non kas di investasi musyarakah senilai 20 juta setahun, maka pencatatan dan penilaiannya sebagai berikut. Kas, nah, si Bank Syariah kan dapat kas kan senilai 50 juta. Lalu ada penyusutan, biaya penyusutan investasi musyarakah aset non kas senilai 20 juta. Nah, lalu apa nih 50 jutanya? Nah, 50 jutanya ini adalah adanya investasi ya, adanya tambahan investasi ya dari si mitra aktif senilai 50 ya. Satu sisi si Bank Syariah dapat 50 juta, sisi lain Bank Syariah dapat investasi musyarakah senilai 50 juta. Lalu akumulasi musyarakah aset non kasnya 20 juta ya. Nah, penilaian dan penyajian di neraca 31 Desember 2009 Bank Syariah sebagai berikut. Nah, ini neracanya seperti ini. Investasi musyarakah 150 juta ya. Investasi musyarakah aset non kas 100 juta. Keuntungan tangguhannya tadi 8 juta dan akumulasi penyusutannya senilai 20 juta, maka dapatlah 72 juta ya. Nah, pada akhir akad investasi musyarakah diakui sesuai dengan PSAK 106 tahun 2007 sebagai berikut. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Jurnal yang dibuat oleh mitra pasif ya Bank Syariah adalah debit piutang PT Maju ya, lalu debitnya lagi akumulasi penyusutan investasi musyarakah dan kredit itu adalah investasi musyarakah non kas ya. Nah, pengakuan hasil usaha, pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif
sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian diakui dengan porsi dana atau porsi modal ya. Nah, jadi kalau untung diatur atau sesuai dengan kesepakatan ya. Kalau rugi dia sesuai dengan porsi modal masing-masing ya. Nah, berikut ini diberikan ilustrasi bagi hasil usaha. Di bawah ini laporan laba rugi mitra aktif PT Maju pada tahun 2008. Penjualan senilai 500 juta. Harga pokok penjualan 200 juta. Laba kotor 300 juta. Biaya operasional 150 juta. Laba operasional 150 juta. Laba dibagi berdasarkan pada nisbah ya. Bank dan PT Maju. Bank 40, PT Maju 60. Atas dasar laba kotor ya. Nah, Bank Syariah 40% ya. Nah, dapat 120, PT Maju nah, sama ya. Kayak yang tadi juga nih ya. Bila laba, nah ini kalau laba nih ada penyesuaiannya. Piutang bagi hasil pada pendapatan bagi hasil. Dan bila rugi tadi ya, kerugian musyarakah 12 juta dan kerugian investasi musyarakah. Nah, ini pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, mitra aktif yaitu menyajikan hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Yaitu kas atau aset non-kas yang disisihkan dalam mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif ya. Lalu aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana sertifikat temporer. Sisi penilaian aset musyarakah bila ada disajikan dalam unsur ekuitas. Nah, berikut format investasi musyarakah di neraca ya. Nah, ini PT Maju nih ya, mitra aktif. Investasi musyarakah aset ya. Lalu mitra pasif. Nah, mitra pasif ini adalah si Bank Syariah. Menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Kas atau aset non-kas ya yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah ya. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawannya kontra akunnya dari investasi musyarakah. Nah, ini laporannya si Bank Syariah. Nah, ilustrasinya mesin itu sendiri diperoleh Bank Syariah ya dengan harga 1.400.000 4 Januari 2005. Kontrak akan berlangsung menghasilkan keuntungan sebesar 200 juta. Nah, ini ketika di awal ya. Jadi si bank ya sebagai lembaga yang bergerak di jasa keuangan ya. Dia harus memiliki pencatatan yang rapih ya. Jadi dia harus ketika dia udah akad nih ya, udah akad, walaupun uangnya belum diberikan, dia harus mencatat ya nanti ya. Dia harus mencatat mencatat semua transaksi bahkan yang belum diberikan. Nah, kalau ini dia ada musyarakah mutanakisah nih ya. Ketika untung yang pertama itu 4/6 ya kan, namanya buat bank. Nah, ketika rugi awalnya tuh si pihak yang pertama itu kan 2/8 ya kan. Nah, ketika dia ada kenaikan porsi modal ya, maka si bank yang awalnya itu 80% menjadi 60%. Nah, ini pada saat akad ditandatangani nih ya. Nah, sama nih kayak mudharabah kemarin sebenarnya nih ya. Ada istilah itu kontrak komitmen pembiayaan musyarakah ya kan. Kemarin kan mudharabah. Mudharabah kita udah ya kemarin kan ya. Halo. Halo teman-teman. Halo. Kemana nih? Ini mirip dengan mudharabah ya teman-teman ya.
Halo? Oh, ada ya. Kenapa pada diem aja ini? Nah, ini kemarin kayak mudharabah, jadi ada kontrak komitmen dan kewajiban pembiayaan musyarakah. Pada saat pembiayaan tahap pertama 1 miliar ya kan. Pembiayaan musyarakah 1 miliar pada kas ya. Kewajiban ini dihapus nih yang di atas ya. Dengan jurnal balik ya. Lalu apa namanya, ada saat pembelian mesin ya. Nah, ini ada keuntungannya 2 juta ya. Nah, nanti insya Allah kita kan minggu depan kita offline ya teman-teman ya. Blended ya. Nah, ini Iya, emang enaknya ada ketika blended ya. Nah, ini ketika rugi ya, kerugian apa namanya? Kerugian sebesar 50 juta. Nah, pada saat kontrak berakhir, kerugian musyarakah 30 juta, perhitungannya 6/10. Nah, itulah pembahasan mengenai musyarakah ya, teman-teman. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kah mengenai musyarakah ini? Ada? Oke, kalau memang tidak ada, kita lanjutkan minggu depan aja ya. Insya Allah kita blended lebih jelas ya. Karena memang butuh penjelasan yang lebih lengkap ya. Mungkin sampai sini dulu. Kita lanjut lagi nanti. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.